berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Senin tanggal 7 Februari 2022 bersama dengan Gereja Semesta. Hari ini kita memasuki hari biasa dalam pekan yang kelima. Tentunya kita semua belum lupa tentang kisah saat putri Zairus disembuhkan atau dibangkitkan oleh Yesus. Saat itu pula kita mendengar kisah ketika Yesus menuju rumah Zairus, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami perdarahan. Bahkan hartanya habis untuk berobat di berbagai tabib, tetapi tidak juga sembuh. Dia hanya berusaha menembus kerumunan begitu banyak orang yang mengikuti Yesus untuk menjamah jubah Yesus saja, maka dia percaya bahwa dia akan sembuh. Ketika dia sudah berhasil menjamah jubah Yesus, maka berhentilah perdarahannya. Tentunya hal itu tersiar di berbagai daerah. Kabar yang begitu spektakuler tentunya akan cepat menyebar kemana-mana. Dan hari ini dalam Injil Markus kita juga mendengarkan ketika perahu Yesus berlabuh di Genesaret. Saat itu Yesus turun dari perahu, begitu banyak orang yang sudah mendengar bahwa Yesus datang. Saat itu pula mereka berkerumun, mereka datang dari berbagai tempat untuk bertemu dengan Yesus. Bukan hanya itu, banyak orang sakit yang dibawa untuk bertemu dengan Yesus dengan harapan akan disembuhkan. Lebih dari itu, di pasar pun banyak orang-orang sakit diletakkan di pinggir jalan, hanya memohon, hanya ingin sekedar menjamah jubah Yesus. Maka dengan demikian mereka pun percaya bahwa mereka akan disembuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bisa jadi orang Genesaret itu mendengar kabar bagaimana wanita yang 12 tahun itu disembuhkan dari perdarahannya hanya sekedar menjamah jubah Yesus. Maka mereka pun datang membawa yang sakit supaya diizinkan hanya menjamah jubah Yesus saja dan mereka akan sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menjadi permenungan kita hari ini. Ketika kita dikenal oleh orang-orang di sekitar kita, hanya ada 3 pilihan minimal. Yang pertama, kalau kita menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, mungkin kita tidak akan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, di tengah orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan dan itu membawa sukacita bagi seseorang atau mungkin orang-orang di sekitar kita, pasti kabar itu pun akan menjadi meluas, tersiar kemana-mana. Maka kita dikenal sebagai orang baik. Sebaliknya, ketika kita melakukan suatu kesalahan, ketika kita melakukan tindakan yang mungkin kontroversial, maka hal itu pun akan begitu cepat tersiar. Dan pada akhirnya kita akan dicap, kita akan mendapatkan penilaian yang juga kurang baik. Sekarang menjadi pilihan kita. Banyak sekali media sosial yang bisa menjadi sarana untuk pewartaan. Bahkan mungkin kita pun bisa diwartakan melalui media sosial akan apa yang kita lakukan. Menjadi pilihan kita sekarang, apakah kita ingin dikenal sebagai orang baik atau kita akan dikenal sebagai orang yang mungkin tidak perlu dicontoh. Banyak sekali yang sudah terjadi, bagaimana ketika public figure melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, yang menentang norma. Pada akhirnya mereka juga akan disorot hari-hari hidup mereka dan bahkan akan menjadi pemberitaan yang tidak
lagi bisa dibendung atau dihentikan. Maka marilah dengan hidup kita menjadi pewarta sabda, dengan hidup kita menjadi pewarta kasih. Tidak harus melalui kata-kata kita, tetapi cukup dengan tindakan baik kita. Semoga hidup kita hari ini pun mewartakan sukacita, mewartakan kedamaian, dan juga mewartakan kasih kepada setiap orang yang kita jumpai hari ini. Bukan ingin menjadi terkenal, tetapi cukup kita semakin layak di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita. Tidak sabda